kami di sini akan mempresentasikan tugas dari kelompok kami, yaitu kelompok 7, yang berjudul ketetapan menjelaskan model pembelajaran proyek based learning. Saya sendiri moderator Buas Berlin Tulus. Saya Andi Basilala. Saya Christian Limbo. Saya Richard Seragi. Di sini kami akan memaparkan hasil presentasi kami. Lebih baik yang pertama ada pengertian. Proyek berdasarkan pembelajaran atau PDL (Project Based Learning) adalah model pembelajaran yang menetapkan pada kegiatan siswa untuk mengerjakan proyek sebagai bagian dari proses pembelajaran. Proyek tersebut dirancang sedemikian rupa agar siswa dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman melalui investigasi mendalam terhadap masalah yang nyata. Tujuan dari PBL yang pertama ada mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif siswa. Yang kedua ada melibatkan siswa secara aktif dalam pembelajaran. Yang ketiga meningkatkan kolaborasi dan kerja sama antar siswa. Yang keempat mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan dunia nyata. Dan yang terakhir mengintegrasikan berbagai disiplin ilmu dalam satu proyek. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Ya, saya lanjutkan prinsip dalam based learning. Fokus pada pertanyaan atau pertama. Proyek harus berpusat pada masalah atau pertanyaan yang mendorong siswa untuk berpikir kritis dan melakukan investigasi mendalam. Siswa melakukan riset mendalam untuk menemukan solusi dari masalah atau tantangan yang diberikan. Pembuatan produk. Siswa menghasilkan produk nyata yang menjadi solusi dari proyek, bisa berupa laporan, presentasi, atau artefak lainnya. Kerja kolaboratif. Siswa bekerja dalam untuk mengembangkan proyek, berbagai ide, dan mencari solusi bersama. Dan yang terakhir, presentasi publik. Hasil dari proyek harus dipresentasikan kepada audiens yang relevan, baik itu teman sebaya, guru, atau komunitas lain. Langkah-langkah penerapan project based learning. Pertama, merumuskan pertanyaan mendasar, yaitu pertanyaan ini menjadi inti dari proyek, harus relevan, menantang dan mengarahkan siswa untuk berpikir kritis. Kedua, perencanaan proyek. Guru dan siswa bekerjasama merencanakan jalan proyek, mencapai tujuan pembelajaran, sumber daya, dan waktu yang diperlukan. Yang ketiga, investigasi. Siswa melakukan penelitian, eksplorasi, dan pengumpulan data dari berbagai sumber yang relevan dengan proyek. Yang keempat, pengembangan produk. Siswa mulai menyusun produk akhir proyek mereka berdasarkan hasil investigasi yang telah dilakukan. Yang kelima, evaluasi dan refleksi. Setelah proyek selesai, siswa melakukan refleksi terhadap proses yang telah mereka lalui, mengevaluasi hasil kerja mereka, serta mendapatkan umpan balik dari guru atau teman sejawat. Dan yang terakhir, presentasi proyek. Siswa mempresentasikan hasil proyek mereka kepada publik atau audiens yang sesuai. Oke, sampai sekian akan dilanjutkan ke saya. Keuntungan proyek based learning. Pertama, yaitu pembelajaran yang lebih menarik. Siswa lebih terlibat dalam pembelajaran karena mereka bekerja pada masalah dunia nyata yang relevan dengan kehidupan mereka. Kedua adalah pembelajaran abad 21. PBL mempersiapkan siswa untuk menghadapi tantangan masa depan dengan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan kolaboratif. Ketiga adalah integrasi yang tercipta. Siswa belajar berbagai macam pelajaran dalam konteks proyek sehingga pembelajaran mereka menjadi lebih holistik. Dan yang terakhir, pengembangan soft skill. Selain aspek-aspek PBL, mengembangkan keterampilan kolaborasi, komunikasi, manajemen waktu, dan kepemimpinan.
Tantangan dalam penerapan PBL. Membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan dengan model pembelajaran tradisional. PBL membutuhkan waktu yang lebih lama untuk perencanaan dan pelaksanaan. Dua, yaitu kesiapan guru dan siswa. Guru harus memiliki keterampilan untuk memfasilitasi pembelajaran berbasis proyek. Dan siswa perlu biasa dengan tanggung jawab dan kemandirian dalam belajar. Tiga, yaitu sumber daya. Proyek-proyek besar memerlukan sumber daya yang mungkin tidak selalu tersedia di sekolah, seperti teknologi atau akses ke ahli bidang tertentu. Dengan kesimpulannya yaitu dengan penerapan. Baik, kesimpulannya dari PPT kami, dengan penerapan PBL, siswa diharapkan dapat lebih aktif dalam pembelajaran dan memiliki kemampuan untuk menerapkan pengetahuan yang mereka peroleh dalam kehidupan nyata. Oke, baik. Sekian dari presentasi kami. Kurang lebihnya perkataan kami pada teman